Assalamualaikum, hai. Kami dari kelompok 15 beranggotakan Tasya Rahman, Cindy Suija, dan Indah Mentari Asti akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Poin-poin yang akan kami jelaskan yang pertama itu definisi, yang kedua jenis, yang ketiga contoh, yang keempat perbedaan dan persamaan dari masing-masing jenis karya ilmiah. Definisi dari karya ilmiah itu sendiri yaitu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan dengan data dan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Jenisnya ada 3, yaitu karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Juga biasa disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Jenis-jenis karya ilmiah antara lain yang pertama adalah monograf, yaitu sebutan lain untuk buku, dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Selanjutnya itu makalah, adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Yang ketiga itu paper, adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum ia menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Yang keempat yaitu kertas kerja atau work paper, pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya, yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya itu skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya itu disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang perinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Suija. Karya semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah disebut juga ilmiah populer, adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Jenis-jenis karya semi-ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Kedua, editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Ketiga, feature merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Selanjutnya, resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Klasifikasi dalam membuat resensi buku ilmiah antara lain terdiri dari ringkasan, pendeskripsian, kritik, apresiasi, dan praduga. Resensi tidak hanya digunakan untuk mengupas sebuah buku aliran ilmiah, melainkan juga beberapa karya fiksi seperti novel atau roman. Berikutnya, opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang
untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Opini banyak tersaji dalam media massa seperti koran, dan berisi pendapat dari redaksi yang menjadi penanggung jawab media tersebut. Karya non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum serta kebanyakan bersikap fiktif. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati di kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Selanjutnya cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Cerpen banyak dijumpai di beberapa media cetak, serta media elektronik yang memungkinkan pembaca untuk mudah menikmati dan menjadikannya sumber penghiburan. Berikutnya adalah drama, merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Naskah drama biasanya ditulis dengan bahasa yang hiperbola serta berusaha menarik penonton masuk ke dalam adegan. Berikutnya novel, yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Di sini merupakan contoh dari beberapa karya tulis. Ini merupakan salah satu contoh karya tulis ilmiah. Ini adalah tesis. Selanjutnya, ini juga merupakan contoh untuk karya semi ilmiah. Ini yang merupakan opini. Dan yang terakhir, untuk contoh, ini merupakan karya non-ilmiah. Di sini contohnya adalah sebuah dongeng anak Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Indah Mentari. Persamaan dan perbedaan dari setiap jenis karya ilmiah. Yang pertama, persamaan. Meliputi yang satu, ketiganya berupa kerangka karangan yang mengandung rencana kerja, memuat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Yang kedua, hasil karya berupa tulisan. Yang ketiga, ditulis berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis ataupun terarah. Dan yang keempat, dikerjakan atau ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, perbedaan dari setiap jenis karya ilmiah. Yang pertama, berdasarkan dasar penulisannya. Untuk karya ilmiah, ditulis berdasarkan fakta dan adanya bukti. Untuk karya semi-ilmiah, ditulis berdasarkan data pribadi atau subjektif. Dan untuk karya non-ilmiah, ditulis berdasarkan fakta pribadi atau subjektif. Yang kedua, dilihat dari hipotesa. Pada karya ilmiah, memuat hipotesa. Pada karya semi-ilmiah, tidak memuat hipotesa. Dan pada karya non-ilmiah tidak memuat hipotesa. Selanjutnya dilihat dari kata hubung. Pada karya ilmiah menggunakan kata hubung intra-kalimat dan antar-kalimat yang teratur dan sistematik. Untuk karya semi-ilmiah menggunakan kata hubung intra-kalimat dan teratur. Dan untuk karya non-ilmiah menggunakan kata hubung intra-kalimat dan antar-kalimat yang teratur dan gaya bahasa abstrak. Selanjutnya dari segi sistematik. Untuk karya ilmiah ditulis secara sistematis dan terurut. Adapun urutannya berupa pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan untuk karya semi ilmiah disusun berdasarkan sistematis namun tidak ketat. Dan untuk karya non ilmiah tidak sistematis.
Selanjutnya perbedaan dari pilihan kata. Pada karya ilmiah, gaya bahasa formal sehingga diksi yang digunakan sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Pada karya semi ilmiah, gaya bahasa formal dan menggunakan kata-kata populer. Dan untuk karya non-ilmiah, gaya bahasa konotatif dan populer. Pemilihan kata bersifat hiperbola karena ditulis pribadi. Selanjutnya dari segi ejaan. Pada karya ilmiah, ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD. Kata yang digunakan juga tidak berlebihan. Untuk karya semi ilmiah, ejaan yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan EYD. Dan untuk karya non-ilmiah, ada yang menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan EYD. Selanjutnya perbedaan dari segi sifat. Untuk karya ilmiah, sifatnya bersifat objektif dan netral. Untuk karya semi ilmiah, bersifat argumentatif dan persuasif. Dan karya non-ilmiah, bersifat imajinatif dan persuasif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 15. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.